Oke deh cuy, sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian untuk subscribe terlebih dahulu cuy. Terima kasih. Hahaha. Oke deh, what's up men? Balik lagi dengan gua di sini Gugun Gumilar di channelnya Gugun Official cuy. Juli Caniago gitu ya. Nenek-nenek yang nggak ada kapok-kapoknya yang bikin channel YouTube terus isi kontennya itu bahas Islam terus. Ya nggak apa-apa gitu, bahas Islam, cuman harus sesuai kapasitas. Jadi kalau misalkan lu nggak ngerti tentang Islam, meskipun lu tadinya Islam gitu ya, yang nggak usah lah dipublish di media sosial cuy. Karena media sosial ini nih gua ingetin ya, media sosial ini itu semua orang bisa nonton ya. Jadi jangan lu kira lu publish di sini terus lu bakal aman-aman aja, enggak. Apalagi agama ini sensitif banget. Terus kalau misalkan lu udah keluar dari Islam, murtad dari Islam, ya udah selesai urusan tuh. Gak usah lu istilahnya seakan-akan diri lu itu salah gitu dulu meluk Islam. Seakan-akan lu itu sekarang menggiring opini seakan-akan Islam ini jahat, seakan-akan ya nggak sesuai dengan hidup lu. Oke, kalau udah ya udah aja sih. Dan sekarang yang gua mau react itu tentang dia yang komentari tentang Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, yaitu yang dimana pernikahan beliau dia komentari gitu. Kita akan lihat langsung videonya seperti apa, dan ini dia videonya. Sama terjemahkan semampu Juli. Kalau kalian tambahkan silakan, kalau kalian baik diambil, nggak dibuang, kalau ragu terus dipelajari ya. Ini cerita. Nah, jadi di video ini dia itu mengomentari tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah ya. Bukan perjalanan sih, tapi tentang awal mula menikah, terus ya gitulah pokoknya, lu tonton lah pokoknya. Namanya Aisyah dan dia 6 tahun ketika dia dinikahinya. Tetapi dia tidak memiliki hubungan seksual penuh dengannya sampai dia berumur 9 tahun. Muhammad berusia 54 tahun pada waktu itu. Sampai dia berusia 9 tahun dia melakukan apa yang dikenal sebagai paha, yang berarti dia melakukan masturbasi di antara kedua kakinya tanpa menembusnya. Berikut adalah beberapa fatwa Islam atau dekrit agama tentang paha dan hubungan Muhammad dengan Aisyah, hukum pedofil, dan TPW Islamic dan fatwa.net. Nah, ini infonya di sini ya yang dijelaskan tadi. Nah, itu menurutnya itu begini, dalam hubungannya itu melalui paha. Apa maksudnya di sini? Yaitu paha anak itu di atas upper leg itu, ini penisnya itu dimasukkan, jadi mainnya melalui paha gitu, untuk ditekan-tekan di paha gitu. Pertanyaan ini diungkapkan pada tahun 1809 setelah Komite Permanen untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa Putusan Agama meninjau pertanyaan yang diajukan oleh cendekiawan komite dengan nomor referensi 1809 dikeluarkan pada 3 Mei 1453 dan 7 Mei 1421 kalender Islam. Pertanyaannya sudah menyebar luas akhir-akhir ini, dan terutama selama pernikahan. Kebiasaan mufatah anak-anak, mufakatah secara harfah diterjemahkan artinya menempatkan di antara paha, yang berarti menempatkan anggota laki-laki di antara paha seorang anak. Jadi ini kaki, pahanya itu jadi dimasukkan ke situ di antara kaki itu ya. Apa pendapat para ulama? Jadi emang si nenek ini itu menerjemahkan fatwa dengan otak dia yang cuman sedikit sih gitu. Maksud gue itu gini loh, nek ya, gue kasih tahu.
lu itu sebelumnya harus sadar dulu otak lu itu minim, ya. Terus masalah agama itu nggak bisa kita tafsirin hanya melalui logika, cuy. Jadi kalau misalkan agama lu tafsirin hanya sekedar mengandalkan logika lu yang minim, ya tafsirnya bakal kemana-mana. Jadi memang agama ini ada beberapa hal, bukan ada ya, banyak beberapa hal yang nggak sampai terpikir oleh logika. Ya mungkin ya kalau misalkan posisi Kanjeng Rasul ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW posisinya sekarang itu kan orang sekarang sama orang dulu itu beda, cuy. Ya kalau Kanjeng Nabi Muhammad kan melakukan apapun itu sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda sama orang-orang sekarang. Kalau kakek-kakek sekarang misalkan nikah sama anak kecil, mungkin asumsi orang bakal, oh apaan nih kok nikahnya gini gitu. Bakal menjadi tertawaan, ya. Terus lu juga pernah baca mungkin kalau Nabi Muhammad dulu itu pernah membelah bulan, ya. Dan itu diakui oleh para ilmuwan di luar sana kalau misalkan bulan itu pernah terbelah. Kalau misalkan lu pikir pakai logika, gimana ada orang membelah bulan, cuy? Ya, jadi nenek Anda itu kalau mau ngomong itu harus sesuai dengan porsinya. Kalau misalkan Anda ini seorang Nasrani, seorang Kristen, ya ngomongnya seorang jalur Kristen saja, nggak usah sikut-sikut agama orang, ya. Oh kita lanjut dulu sedikit lagi, cuy. Diketahui sepenuhnya bahwa Nabi damai Allah besertanya juga mempraktekkan paha Aisyah, ibu dari orang-orang beriman. Dapatkah Allah senang dengannya? Jawab ya. Setelah mempelajari masalah ini, wanita telah menjawab sebagai berikut. Adapun Nabi, pahanya Aisyah, tunangannya, ketika dia berusia 6 tahun dan tidak mampu menyelesaikan hubungan itu karena usianya yang kecil. Itulah sebabnya Nabi biasa menempatkan anggota prianya di antara pahanya dan memijatnya karena Nabi memiliki kendali atas anggota prianya yang tidak seperti lelaki lainnya. Ini pun ditanggapi oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini, pemimpin tertinggi Iran, Syiah Grand Ayatullah 1979 sampai 89, mengatakan dalam pernyataan resminya, seorang pria dapat memuaskan nafsu seksualnya dengan seorang anak semudah bayi, namun ia tidak boleh menembus sodomi bayi itu halal, diizinkan oleh syariat. Jika pria itu menembus dan merusak anak itu, maka ia harus bertanggung jawab. Oke, jadi intinya nenek tua ini menggiring opini, cuy. Intinya penggiringan opini, dia menggiring opini seakan-akan Islam itu mengajarkan yang tidak baik, gitu. Intinya si nenek ini ya kurang ajar lah intinya, ya. Maksudnya kalau misalkan nenek ini ngomongnya misalkan di rumah dia bersama orang-orang Nasrani juga, ya is okay, no problem, cuy, ya. Tapi kalau misalkan dia ngomongnya di media sosial gini kan otomatis jadi kemana-mana sih bahasannya itu kan. Dan inilah orang-orang seperti inilah yang akan membuat perpecahan, cuy, ya. Jadi orang yang seperti ini yang membuat Islam dan Kristen ini terus bertengkar ujung-ujungnya, cuy, ya. Jadi lu tonton sendiri. Kalau kesimpulannya dari gua ini, ya orang ini nggak punya adab lah, orang ini orang jahat intinya sih, ya, yang memecah belah intinya. Gitu dan cuy, oke, terima kasih banyak. Lu kalau mau nonton, lu tonton aja. Nanti gua linknya gua simpen di bawah ya di deskripsi, atau lu ketik aja Juli Caniago. Jadi ini orang Padang yang murtad terus dia pindah ke Amerika, ya. Oke, thank you banget buat kalian semua.
See you next video cuy. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.